Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan dalam menerima ilmu hari ini. Jadi di sini kita di tema 2, subtema 1, pembelajaran ketiga. Di sini ada PJOK, IPA, dan Bahasa Indonesia. Nah, anak-anak lihat ya kita tapi fokus pembelajaran hari ini di IPA-nya. Buka halaman 22. Di sini ada dua proses pembuatan kincir angin, yang satu dari kertas dan yang satu kincir angin dari plastik. Tapi sebelumnya kita akan memahami dulu nih perubahan energi angin. Jadi angin itu merupakan udara yang bergerak. Angin memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satu manfaat energi angin adalah sebagai sumber energi bagi pembangkit tenaga listrik. Pada pembangkit listrik tenaga angin, itu terjadi perubahan energi dari energi gerak menjadi energi listrik. Nah, di sini anak-anak bisa lihat ya. Anak-anak akan melakukan percobaan di rumah, yaitu membuat kincir angin dari plastik. Di sini sudah ada alat dan bahan, langkah-langkahnya juga. Ya, kemudian panduan keselamatan selama mengajarkan juga ada ya. Jadi orang tua wajib mengawasi kegiatan anaknya di rumah dengan berhati-hati dalam penggunaan benda tajam, ya, itu yang terutama. Nah, di sini kemudian anak-anak kan bisa melihat nih apa perbedaan persamaan kedua kincir tadi ya. Jadi kalau persamaannya itu dapat bergerak karena adanya energi kinetik. Kemudian perbedaannya kincir air itu digerakkan oleh air dan kincir angin digerakkan oleh angin. Karena dia kalau dia menggunakan air kan yang mengalir, dia akan terus berjalan ya. Sedangkan di yang satunya kincir angin dari kertas, dia harus anak-anak bawa belai dulu baru dia bisa menggerakkan angin. Jadi kesimpulannya, putaran kincir plastik paling kencang adalah kincir yang dialiri air dari keran yang dibuka penuh. Kincir angin hanya dapat berputar saat angin bertiup. Baling-baling pada kincir yang berputar menggerakkan benda yang diletakkan di pusat baling-baling. Nah, di sini anak-anak akan lihat juga halaman 24-nya. Di situ proses kerja kincir ya, ada 2 di sini. Jadi setelah kita amati, kita akan bisa membuat kesimpulan, yaitu kincir angin hanya dapat berputar saat angin bertiup. Sedangkan kincir air itu, putaran kincir plastik paling kencang adalah kincir yang dialiri air dari keran yang dibuka penuh. Kemudian yang sini, baling-baling pada kincir yang berputar menggerakkan benda yang diletakkan di pusat baling-baling. Sedangkan yang ini, baling-baling pada kincir yang berputar menggerakkan benda yang diletakkan di pusat baling-baling. Jadi sumber energi air dan angin itu ya, setiap hari kita membutuhkan energi untuk melakukan berbagai kegiatan. Tanpa energi, kegiatan apapun tidak dapat kita kerjakan. Segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi dinamakan sumber energi. Jadi kalau energi air, kebanyakan air digunakan untuk minum, mandi, mencuci, dan masak. Energi air dapat digunakan juga untuk PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Jadi air yang digunakan untuk PLTA adalah air terjun. Ya, jadi air terjun dapat digunakan untuk menggerakkan turbin pada generator yang dapat menghasilkan energi listrik. Sedangkan energi angin itu dapat digunakan untuk perahu layar dan kincir angin. Jika berukuran besar, kincir angin dapat digunakan untuk memutar generator sehingga menghasilkan energi listrik. Kalau kincir angin yang besar itu biasa kita lihat di luar negeri ada banyak ya. Nah, berdasarkan dari hasil percobaan kita ya, kita akan dapat melakukan atau menjawab pertanyaan seperti ini. Apa sumber energi kincir angin? Ya, yang pasti angin dong. Kemudian bagaimana kincir angin bisa berputar? Ya, cara kerja kincir angin itu adalah pertama, hembusan angin yang mendorong daun atau sayap pada kincir angin tersebut. Kemudian porosnya ikut berputar mengikuti arah hembusan angin. Lalu yang ketiga, apa manfaat kincir angin dalam kehidupan sehari-hari? Yang pasti yang pertama untuk pembangkit listrik. Yang kedua, kemanfaatan energi yang ramah lingkungan.
Yang ketiga, membantu penyaluran air dalam irigasi. Yang keempat, sebagai hiasan dan ornamen. Sedangkan yang kelima itu sebagai penggerak alat penumbuk padi atau jagung biasa di desa-desa ya. Oke, selamat belajar hari ini dan sampai jumpa.